Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Di video ini, saya dan rekan-rekan saya akan memberikan penjelasan atau tutorial uji T independen untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika dosen pengampu Bapak Ranggal S. Bahri, MPD. Materi pertama akan saya jelaskan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Pisino Anissa. Nah, di sini uji T independen atau sering disebut independent sample test. Uji perbandingan dua kelompok data atau uji komparasi. Jadi menggunakan dua data kelompok yang berbeda. Data A atau data B membandingkan suatu data yang berasal dari dua kelompok yang berbeda. Nah, di sini sudah dijelaskan, sudah ada ya. Uji independent sample test digunakan untuk menguji perbandingan atau perbedaan antara dua data. Sebelum melakukan pengujian, lakukan terlebih dahulu uji normalitas data. Selain itu, pastikan input data menggunakan input data dengan pemberian value atau faktor, seperti input data pada uji homogenitas. Dalam contoh ini, data yang digunakan adalah data motivasi belajar. Adapun langkah-langkah pengujiannya, materinya akan disampaikan oleh rekan saya, Andika Permana. Baik, perkenalkan, nama saya Andika Permana. Di sini saya akan melanjutkan materi. Nah, di sini ada data latihannya, perbandingan subsistem siswa sekolah A dan B. Sekarang tinggal langsung masuk ke SPSS-nya karena saya sudah menginputnya. Nah, di sini ada self system, ada data sekolahnya. Ini datanya ada lebih dari satu ya. Ini ada grup A sama grup B. Nah, sekarang kita langsung ke analyze upper mean independent sample test. Nah, pertama self-systemnya self-system dimasukkan ke test variable. Nah, sekolahnya ke grup variable, lalu define grup. Nah, sini grup 1, grup 2, tulis 1, grup 2 tulis 2, lalu continue, langsung chat OK. Nah, sekarang sudah ada di tesnya. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Ari Sandi. Saya akan melanjutkan materi tentang yaitu independent sample test atau di sini tentang output. Nah, di sini yaitu ada dua output, itu ada dua, yaitu statistik atau di sini statistik, yang kedua itu independent sample test. Nah, oke. Yang statistik ini yang penting itu ada rata-rata, ada standar deviation, ada standar error. Terus yang selanjutnya itu di sini telah ada saya sudah masukkan ya. Di sini untuk outputnya sama ya, kayak tadi. Sebenarnya di sini untuk independen mempunyai ciri khas sendiri ya, yaitu dari hasil uji homogen ini ada yang atas ya, seperti ada yang atas ini, ada yang bawah. Nah, hasil homogen dari yang baris atas, nah, atau yang bawah itu yaitu kebetulan ini nilai T-nya sama, yaitu 483
483. Kalau misalkan berbeda, kita ambil tergantung dari hasil homogenitasnya. Kalau hasilnya homogen, kita memiliki hasil atau tidak homogen. Seperti misalkan kalau hasilnya homogen, kita memakai yang atas ini. Kalau tidak homogen, kita memakai yang bawah ini. Oke, untuk mengambil keputusannya signifikan atau tidak, misalkan sekolah A dan sekolah B seperti biasa menggunakan nilai ini ya. Nah, oke. Kalau misalkan untuk uji homogenitasnya atau uji asumsi atau uji persyaratan itu standarnya di atas 0,5. Nah, baru itu disebutnya homogen. Oke, kalau misalkan untuk uji independen yang merupakan uji hipotesis, nah itu harus di bawah 0,5. Oke, jadi keputusannya di sini dari output SPSS ini menunjukkan nilai T 0,483 ya, atau signifikasi. Oke, di sini maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar siswa. Oke, yang selanjutnya ini, nah kalau di tabel yang ini, nah kita sudah mengetahui ya dari nilai ada dua ini, pertama dan yang kedua. Nah, oke, untuk tabel yang ini biasanya ya untuk mengetahui hasil homogen atau tidak homogennya kita udah tahu ya dari tadi, dari atas ini. Oke, untuk tabel yang ini yang di bawah menyarankan buat tabel lebih sederhana. Yang penting itu ada nilai T, ada sig, ada keputusan. Buat nanti kalau misalkan menyarankanlah kepada rekan-rekan untuk deskripsi bab 4 itu buatlah tabel yang sederhana seperti ini. Yang penting ada nilai T, sig, dan keputusan. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa kami paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.